Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti kita akan belajar tentang struktur dasar penulisan bahasa program, khususnya bahasa pemrograman C, menggunakan platform GDB online. Platform ini digunakan untuk media belajar bagi para pemula yang cukup mudah untuk dipakai karena bisa digunakan di perangkat komputer maupun perangkat HP selama perangkat tersebut terkoneksi dengan internet. Karena platform online GDB ini platform berbasis online yang dapat dijalankan melalui jaringan internet. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah aplikasi web browser di perangkat PC maupun perangkat HP. Tentunya sudah tersedia aplikasi web browsernya. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Firefox, atau perangkat browser yang lainnya seperti SWissel atau perangkat-perangkat browser yang lain. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome, ya. Langsung saja saya buka aplikasi Google Chrome-nya. Nah, sudah terbuka aplikasi Google Chrome-nya. Di URL browser tersebut, ya, di sini kita bisa tulis alamat platform online GDB, ya, dengan mengetik GDB online. Jangan lupa koneksi internet pastikan sudah terhubung ke perangkat baik di laptop maupun di HP, ya. Boleh pakai WiFi, pakai data, bisa dipersiapkan harus terhubung dengan internet. Kemudian enter. Nah, di sini muncul, ya, alamat online GDB di paling atas. Bisa kita klik alamat link tersebut. Nah, ini tampilan interface yang muncul ketika kita membuka link alamat online GDB-nya. Nah, interface ini, ya, ditampilkan sebagai halaman utama, tempat di mana kita mengedit perintah-perintah yang kita gunakan, ya. Melalui platform ini kita bisa belajar bahasa pemrograman apapun, ya. Banyak bahasa pemrograman yang disediakan, ya. Tidak hanya bahasa pemrograman sih, bahasa pemrograman yang lain juga disediakan. Nah, kita bisa tahu di pojok kanan atas. Di sini kita bisa klik panah yang ke bawah. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan, ya. Ada bahasa C, Java, Python, Kotlin, PHP, ya, OCaml, VB, HTML, CSS, JavaScript, ini juga ada Ruby, Perl, Pascal, dan COBOL, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini kita fokusnya belajar bahasa C, ya, yang kita pelajari. Maka di sini kita klik yang ada C-nya. Nah, dan di sini tampilan interface, ya, tampilannya CLI ini sama seperti tampilannya, hampir mirip, ya, tampilan Pascal. Kalau kita buka itu tampilannya juga tampilan CLI, ya, Command Line Interface. Dan ketika dijalankan nanti interface outputnya akan muncul di bawah, ya. Langsung saja kita mulai dari
membahas perintah yang paling atas ya. Perintah yang paling atas itu adalah perintah include. Fungsi dari perintah include dalam bahasa C ya, itu digunakan untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Itu fungsinya ya, untuk mendefinisikan header file. Nah, yang mana header file itu? Header file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat ya. Jadi perintah-perintah tersebut adalah perintah-perintah yang tersedia di dalam bahasa pemrograman tersebut ya, yang kita gunakan untuk melakukan operasi atau untuk memberikan instruksi dalam bahasa program. Contohnya ada perintah printf, ada perintah scanf ya, kemudian ada perintah tipe-tipe data ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, header tersebut contohnya itu yang di sini digunakan dalam bahasa pemrograman C adalah stdio. Meskipun ada header-header yang lain untuk bahasa pemrograman C++ contohnya itu menggunakan iostream. Tapi kalau untuk bahasa C itu menggunakan stdio dengan ekstensinya .h atau .h. File ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program C. Contohnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, ada printf, scanf, ya, tipe data, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ya, kita bahas fungsi main. Nah, di sini ada perintah main ya, atau kita sebutnya fungsi main, yaitu fungsi utama dalam program ya. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Jadi saat program kita jalankan, yang pertama kali dieksekusi itu adalah perintah-perintah yang dibungkus dalam fungsi main ini ya. Kemudian kita bisa lihat perintah tersebut ya, ada perintah printf. Perintah printf ini fungsinya sebagai perintah cetak ya, yang mana perintah ini digunakan untuk menampilkan string yang berada di dalamnya. Contoh string tersebut adalah teks hello world yang ada di dalam tanda petik dibungkus dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini bisa kita lihat. Ketika kita jalankan, nah, dengan klik tombol run, nah, maka keterangan hello world atau tulisan hello world yang ada di dalam perintah cetak akan ditampilkan. Perintah tersebut bisa kita gunakan tidak hanya menampilkan teks atau huruf saja atau string ya. Kita bisa menampilkan angka, misalnya ini saya tampilkan angka 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ketika dijalankan, nah printf tersebut juga akan menampilkan angka-angka yang kita masukkan. Tidak hanya angka, garis pun bisa ditampilkan. Misalnya kita taruh strip ya. Ini ketika dijalankan di output interface-nya juga akan menampilkan string yang sama yang kita masukkan. Nah, kemudian berikutnya ada return null.
Retron 0 ini fungsinya untuk apa? Nah, Retron 0 ini fungsinya untuk mengembalikan nilai awal setelah fungsi main itu kita jalankan, atau setelah fungsi mainnya dijalankan. Nah, karena apa? Karena di dalam fungsi main tersebut kita menggunakan tipe data integer, yang mana tipe data integer ini merupakan jenis tipe data yang bernilai. Kita bisa ganti tipe data tersebut menggunakan tipe data yang tidak bernilai, yang ketika kita jalankan blok mainnya atau fungsi mainnya tidak usah menggunakan perintah return. Misalnya kita ganti menggunakan void, contohnya seperti ini, void. Ini perintah retronya kita hapus. Kemudian ini saya ganti menjadi nama saya. Kemudian kita jalankan. Nah, sama seperti ketika kita menggunakan tipe data integer. Jadi ditampilkan string dari perintah cetak printf tersebut sama. Kita bisa menggunakan void, kita bisa menggunakan tipe data integer. Kalau tipe data integer, tipe data yang memiliki nilai atau tipe data bernilai, yang mana ketika blok main atau fungsi main itu dijalankan, maka perintah return akan mengembalikan nilainya ke 0 setelah selesai dijalankan. Tetapi kalau menggunakan void, ya tidak usah menggunakan return. Void ini artinya tidak ada atau kosong. Jika kita menggunakan void, maka tidak perlu menuliskan kata return di akhir perintah. Kemudian perintah cetak di dalam fungsi main ketika kita gunakan harus wajib diakhiri dengan titik koma. Diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak diakhiri dengan titik koma, maka ketika dijalankan dia tidak dianggap sebagai instruksi atau perintah. Ini tadinya ada ya, saya coba saya hapus kemudian saya jalankan. Nah, maka munculnya seperti ini. Perintahnya error karena tidak dilengkapi atau tidak ditutup dengan titik koma. Ketika kita kembalikan titik komanya dan kita jalankan, dia akan bisa menampilkan teks kembali. Kemudian penulisan blok kode, itu adalah kumpulan statement atau ekspresi blok kode programasi yang dibungkus dengan kurung kurawa. Kalau kita bisa lihat di sini ya, yang saya blok ini bisa kita lihat, ini namanya blok kode. Kalau ini fungsi main, ini namanya blok kode. Semua perintah, instruksi yang kita bangun di dalam bahasa pemrograman tersebut itu dibuatnya di dalam blok kode, tidak boleh di luar blok kode. Contohnya misalnya saya membuat perintah cetak untuk menampilkan teks ya, mulai dari nama, misalnya ini saya buat nama kok kecil semua, nama. Nah, kemudian saya buat lagi di bawah alamat, kemudian
kita buat lagi di bawah. Oh ya, sebelum alamat mungkin kita ganti nama jenis kelamin ya, jenis kelamin. Dan setelah jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian alamat. Setelah alamat ini kita hapus saja, cukup 4 baris. Nah, ini ketika kita jalankan, maka string yang ditampilkan sejumlah 4 elemen atau 4 field ya, 4 field. Mulai dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat ya. Ketika kita jalankan. Nah, di sini seharusnya yang muncul karena menggunakan 4 perintah printf itu ada 4 baris fill ya. Tetapi yang dimunculkan hanya 1 baris. Nah, kita bisa membuat space enter dengan menggunakan perintah \n ya. \n dan \n 4 kali ya. Maka secara otomatis ditampilkannya menjadi 4 baris. Nah, mungkin kita butuh pembatas di atas sebagai judul formulir yang ingin kita buat, misalnya printf kurung buka kurung tutup titik koma, kita beri tanda petik, kita kasih garis, kemudian \n yang bawah juga sama, kita buat. Nah, kalau ditampilkan, nah, maka muncul baris ya, muncul garis ya. Kemudian di atasnya kita kasih judul, misalnya printf, kita kasih judul form input identitas, misalnya gini. Nah, kemudian kita jalankan. Oh, masih error. Kenapa error? Karena kita belum menaruh titik koma. Dan kita jalankan. Nah, ini kenapa seperti ini, tidak ada jarak space enternya karena belum dikasih \n. Kemudian kita jalankan, maka muncul tampilan formulir untuk input data identitas. Nah, di sini belum kita bahas untuk bagaimana cara menyimpan data dan menampilkan datanya. Kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.